selalu saja nakal padaku, ucap Lestari. Karena kau adalah canduku sayang, ucap Bilar dan lalu menggendong Lestari ala bridal dan membawanya ke ruangan tidur di apartemen Bilar dan melakukan hal yang terlarang yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Setelah selesai bicara dengan Pak Bekti, Raka kembali masuk ke dalam kamarnya. Saat masuk, pandangan matanya langsung tertuju ke arah Gea yang sedang tidur. Tubuh kecil itu terlihat meringkuk berbalut selimut tebal di sana. Raka pun berjalan dan naik ke atas ranjangnya, kemudian ia menatap wajah polos gadis kecil ini. Gadis nakal yang mulai genit dan agresif. Tiba-tiba Raka tersenyum saat mengingat hal itu. Ia pun kemudian merebahkan tubuhnya yang terasa lelah. Setelah mengetahui bagaimana ia menjalani kehidupannya, Raka berjanji akan berusaha melindungi gadis yang kini sudah sah menjadi istrinya. Pernikahan bukanlah permainan. Raka tidak akan menceraikan Gea dan membuat gadis kecil ini menjadi janda. Gadis aneh yang malang, aku akan melindungi dan menjagamu, gumam Raka. Saat pagi menjelang, Gea mulai membuka matanya dan melihat Raka sudah tidak ada. Gea terkejut kenapa suaminya tidak ada di sampingnya. Biasanya saat Gea akan membuka mata, wajah Raka lah yang pertama ia lihat. Gea bergegas bangun dan turun ke bawah dengan masih memakai piyama tidurnya dan rambutnya masih acak-acakan. Abang tuan suami, panggilnya. Gea masih berlari mencari suami tampannya. Dan ia memutuskan untuk mencari ke meja makan. Kemungkinan saja suami setengah gila itu lapar dan sedang makan di sana. Dan ternyata benar, Raka sudah berada di sana dan sudah rapi dengan setelan kerjanya. Raka yang sedang duduk bersama dengan Bekti yang sudah rapi juga. Abang tuan suami, panggil Gea dan menghampiri Raka. Raka pun melihat ke arah Gea yang masih berantakan namun terlihat cantik di mata Raka. Kenapa kau tidak membangunkanku? Dan juga kau sudah rapi, kau mau bekerja? Tanya Gea. Iya, aku akan bekerja, jawab Raka. Kenapa tidak membangunkanku? Aku akan memandikanmu, biasanya selalu minta aku yang mandiin, ucap Gea malu-malu kucing. Aku bisa mandi sendiri, jawab Raka. Raka sengaja mandi pagi-pagi sekali agar gadis aneh ini tidak memaksanya lagi untuk mempreteleli pakaiannya dan mengintipnya. Aih, bukankah tuan suami sendiri yang memintaku untuk memandikanmu? Nanti wanita gatal itu menemuimu lagi tuan suami. Jangan kerja ya, memangnya kau tidak takut diculik olehnya dan diajak menikah? Ucap Gea menakut-nakuti Raka seperti sedang menakuti anak kecil saja. Nona tidak usah khawatir, tuan muda Raka tidak akan diculik, ucap Bekti. Is, memangnya kalau tuan suami diculik oleh gadis gatal itu, kau mau tanggung jawab Pak Bekti? Tuan muda Raka pasti bisa menjaga dirinya sendiri, Nona. Tuan muda kan pria dewasa, lihat tubuhnya 2 kali lipat besarnya dibandingkan dengan Nona. Tentu dia bisa menjaga diri, ucap Bekti. Gea menghampiri Bekti dan berbisik di telinga Bekti. Tuan suami memang pria dewasa, tapi dia kan otaknya sangat dangkal, seperti air comberan. Bisik Gea yang membuat bulu kuduk Bekti meremang. Raka yang melihat kedekatan antara Gea dan Bekti merasa sedikit tidak suka. Raka ingin dialah yang dibisiki oleh Gea. Kenapa dia malah mengganggu Bekti, bukan menggangguku? Gumam Raka dalam hati sambil menyuapkan roti dengan ukuran besar ke mulutnya yang memperlihatkan jika ia sedang kesal. Bekti hanya dibuat tersenyum oleh tingkah tuan mudanya yang terlihat seperti merajuk. Gea duduk di samping Raka dan melihat suaminya makan. Merasa Gea terus memandangnya, Raka menjadi salah tingkah. Kupingnya terasa panas sekarang. Wajah di balik topengnya terlihat merona dan sebentar lagi gadis aneh ini pasti menggodanya lagi. Hei, ya ampun telinga dan juga pipi abang merah, ucap Gea. Mendengar Gea manggil Raka abang, sontak saja Bekti membulatkan kedua bola matanya. Apa itu panggilan baru atau panggilan khusus, Nona? Tanya Bekti sedikit menggoda Raka. Ya tentu panggilan khusus lah Pak Bekti, bukankah begitu abang? Goda Gea yang membuat Raka semakin salting. Gea, panggil Raka. Ya, jawabnya sambil mengunyah rotinya. Raka bingung harus mengatakan apa. Jika ia bicara banyak, pasti Gea akan curiga, tapi jika ia tengah cemburu, Raka tidak mau Gea dekat dengan pria manapun. Astaga, gadis ini bahkan belum mandi, tapi ia sudah sarapan, gumam Raka dalam hati.
Raka mengambil serbet dan mengusap pinggir bibir Gea yang terkena selai roti saat ia menyuapkannya tadi. Gea terdiam membeku saat posisi mereka terlalu dekat. "Kau kotor," ucap Raka. "Terima kasih ya bang." Sudah, jangan terlalu dekat, nanti jantungku bisa melompat karena terkejut," ucap Gea. Raka tersenyum senang melihat istri kecilnya ini menjadi salah tingkah olehnya. "Kau lucu sekali," gumam Raka. Ia pun menyudahinya, takut jika si istri kecilnya ini pingsan karena nervous. Melihat sikap nona muda dan Tuan Bekti, hanya tersenyum malu sambil geleng-geleng kepala. Setelah selesai sarapan, mereka semua pun berangkat. Namun sebelum berangkat, Raka memberikan sebuah kartu ATM dan juga sebuah map dan amplop yang Gea yakini itu isinya adalah uang yang banyak. "Ini apa?" tanya Gea. "Kartu ATM itu untukmu, untuk membeli semua keperluanmu, gunakanlah dengan bijak. Dan isi dalam map itu adalah surat perjanjian antara kau dan keluarga kau. Aku mendengarnya mereka meminta uang pada kau. Jika setelah ini mereka masih meminta uang, maka mereka semua akan dipidanakan. Dan uang yang ada di dalam amplop itu kau berikan pada mereka, anggap saja itu pemberian kau yang terakhir." Gea menganggukkan kepalanya mengerti dengan genangan air mata terharu di kedua bola matanya. Ia pun melihat nominal uang yang akan diberikan pada keluarga benalunya itu. Wah, banyak sekali. Gea terkejut melihat banyak uang berwarna merah di dalamnya. Namun Raka, raut wajahnya hanya datar saja melihat gadis di depannya berdecak kagum melihat uang yang banyak. "Kalau uangnya untukku sebagian, boleh tidak?" ucapnya pada Raka. "Apa?" ujar Raka tidak habis pikir dengan jalan pikiran istri kecilnya ini. Astaga, padahal uang yang ada di dalam ATM-nya jumlahnya jauh lebih banyak dari uang yang ada di dalam amplop itu. Gadis aneh ini memang tidak tahu apa-apa ternyata. Gumam Raka dalam hati dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Hari ini Gea berniat akan mengunjungi rumah kedua orang tuanya yang di kediaman Wirga untuk memberikan uang yang mereka minta sekaligus memberikan surat perjanjian agar mereka tidak memerasnya. Raka juga meminta Bekti untuk menyuruh orang untuk menjaganya, takut terjadi sesuatu pada istri kecilnya yang menggemaskan itu. Halo novelers semuanya, jangan kemana-mana ya, tetap di channel Mimin, channel Vivitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Gimana, sudah sampai episode 11? Apa ceritanya membosankan? Tidak? Mimin sudah janjikan ke novelers semuanya kalau Mimin akan upload sampai selesai ceritanya. Jadi ditunggu ya ceritanya sampai tamat dan cerita terbarunya setelah novel ini. See you next.